Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali menyapa Anda dalam persekutuan kita pada minggu hari ini, yaitu Minggu Misericordias Domini. Adapun firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita, menjadi nasihat, menjadi Injil dalam pertemuan kita, tertulis di dalam Mazmur 106, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 106 ayat 1 sampai 5, saya bacakan untuk kita, mari dengarkan bersama-sama. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, ada satu lagu rohani mengatakan demikian. Oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Lagu itu mengantarkan kita kepada sebuah pengakuan yang dituliskan oleh penulis bahwa karena kasih karunia Tuhanlah, maka dia punya kesempatan untuk tetap ada di setiap harinya. Kemurahan Tuhanlah yang memberinya waktu dan kekuatan untuk tetap menikmati berkat-Nya yang baru di setiap hari kehidupannya. Dia ingin menyatakan kepada para pendengar bahwa Dia, Tuhan, adalah Tuhan yang selalu setia akan janji penyertaan-Nya terhadap umat-Nya. Tak peduli situasi apapun, dan itu berlangsung untuk selama-lamanya, tidak mengenal waktu atau zaman. Lebih dalam lagi, bahkan sifat itu ditegaskan dalam pemberitaan kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Salah satu sifat Allah yang tidak akan pernah berubah kepada umat yang Dia cipta. Saudaraku, memang tidak dapat kita pungkiri bahwa keberadaan kita hingga hari ini bukan karena kita, tapi semata-mata karena kesetiaan Tuhan akan kasih karunia dan kemurahan-Nya yang selalu menghantarkan kita melewati setiap hari, bangun di setiap pagi, melihat semua alam ciptaan, mampu melaksanakan seluruh aktivitas. Walaupun terkadang setiap hari yang baru itu belum tentu menjadi hari kemuliaan bagi Tuhan untuk kita lakukan. Kenapa? Karena rata-rata kita begitu bangun di pagi hari, langsung memikirkan apa yang akan kukerjakan hari ini. Seperti apa nanti kemudian. Lalu hasil apa yang akan kudapat. Semua orang rata-rata memikirkan tentang pekerjaannya, kesibukan mengurus diri sendiri, atau bisa juga lebih terfokus kepada masalah atau pergumulan dan lain sebagainya yang bisa mengalihkan dunia kita pada penyembahan atau kemuliaan Tuhan. Namun perlu kita ingat, ternyata dari semua kealpaan kita, dari semua kekurangan kita hingga hari ini, ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu
kasih Allah yang selalu tetap dan terus mengalir dalam kehidupan kita. Kebaikan, penyertaan, dan kasih setianya tidak pernah berhenti. Walau bagaimanapun respon kita, walau bagaimanapun sikap kita terhadap Dia, tapi Dia, Tuhan, tetap menyediakan dan memberikan yang terbaik bagi umatnya. Hal itulah yang seharusnya menjadi alasan bagi setiap umat percaya untuk selalu bersyukur dan memuji nama Tuhan, dan terutama melakukan yang berkenan bagi Dia. Inilah yang dikehendaki oleh nats khotbah kita pada minggu ini, sejalan dengan arti dari minggu kita, Minggu Misericordias Domini, yang mengingatkan bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Topik minggu kita mengingatkan bahwa kehidupan umat manusia ini senantiasa dalam kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Mazmur 106 ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana umat Allah itu yang walaupun dalam keberdosaannya, Allah tetap setia dengan kasih-Nya. Walaupun umatnya selalu melakukan pelanggaran yang membangkitkan amarah Tuhan, Tuhan selalu mengingat akan kasih setianya kepada umatnya. Dalam Mazmur ini diungkapkan bagaimana perjalanan panjang kehidupan umat Israel dengan berbagai dosa yang dilakukan terhadap umat, yang dilakukan terhadap Tuhan tanpa ada rasa penyesalan dalam waktu seketika. Tapi dinyatakan walaupun umat itu melakukan pelanggaran, kasih Allah tetap mengalir atas kehidupan umatnya. Sebagaimana kita tahu, bangsa Israel memang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, karena mereka selalu berulang kali memberontak kepada Tuhan. Berkali-kali mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya, namun seolah-olah hal itu tidak membekas di dalam hati dan pikiran mereka. Padahal kebaikan Tuhan Allah, pemeliharaan Tuhan Allah, kasih Allah dalam kehidupan umat Israel sungguh tidak dapat dihitung lagi saking banyaknya. Dimulai dari nenek moyangnya melepaskan dari perbudakan, pertama sekali perbudakan di Mesir, menuntun mereka dalam perjalanan lewat perbuatan-perbuatan Tuhan Allah yang begitu ajaib. Sepanjang kehidupan mereka sampai dengan masuk dalam perbudakan yang berikut, Allah tidak pernah meninggalkan. Walaupun mereka dipersilahkan masuk dalam perbudakan, tujuannya satu, untuk memberi mereka peringatan bahwa Allah tidak menghendaki adanya pelanggaran atau tindakan dosa atas kehidupan umat yang mengaku percaya kepadanya. Dari sekian banyak kebaikan Tuhan, kenyataannya bukan rasa terima kasih dan pujian yang keluar dari hati dan mulut mereka, melainkan apa? Sungut-sungut. Akan adinggan nabi nahin di debata di nguluna sida, saya dietong doi na hurang. Ido asa adong halak na madok macay toho. Sada hahurangan, boy do manutup sude akan adinggan na zinalaw na di bagasan nguluna. Jala, nasay diingot toktong holan hahurangan ido. Alay yang gua akan adinggani, ang gua kaburjuani, mago doi tarsongon na diuluson aloko. Alay riko do ingototang, dari semua perbuatan umat itu, ternyata hal itu tidak menjadi penghalang bagi Allah untuk tetap mengalirkan kasih dan berkat-Nya atas umat Israel. Hal itulah yang hendak diingatkan pemazmur dalam perikop ini. Pemazmur ingin menggugah kehidupan rohani umat Israel, bahwa sudah selayaknya mereka memuliakan Tuhan atas kasih setianya yang besar itu. Sebab
Jika bukan karena Tuhan yang setia kepada kasih-Nya, sebenarnya umat Israel sudah dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi lagi-lagi ditegaskan, kasih Tuhan jauh lebih besar dari murka-Nya. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi Dia berkenan kepada pertobatan agar umat-Nya beroleh kehidupan. Inilah yang menjadi alasan bagi pemazmur untuk mengundang setiap umat percaya, bangsa Israel dan hingga kita pada kehidupan sekarang untuk senantiasa menyerukan ungkapan syukur atas segala kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan tetap setia kepada kasih-Nya. Walaupun umatnya berdosa, namun Dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi umatnya, sebab kasih Tuhan adalah kasih tanpa batas dan Dia berlaku untuk selama-lamanya. Sebagaimana dikatakan di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan perbuatan manusia terhadap Tuhan-Nya. Kasih manusia memiliki batas dan takaran. Terkadang kalau ada apanya baru mengasihi. Jangankan terhadap Tuhan, terhadap sesama atau sekitarnya juga berlaku demikian. Ada perlu, ada yang dibutuhkan, baru akan dikasihi. Terbalik atau justru berbeda dengan yang diperlakukan oleh Tuhan terhadap umatnya. Tuhan mengasihi umatnya apa adanya. Inilah yang harus kita rubah. Saat Allah mengasihi kita tanpa batas, maka berilah perlakuan yang sama terhadapnya. Perlakuan yang tidak hanya terlihat di ucapan, tapi juga lewat tindakan. Jangan seperti umat Israel yang hanya omdo atau omong doang, sementara sikapnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jika kita tahu untuk bersyukur dan memuji Tuhan, maka kita juga akan tahu ungkapan pujian syukur itu tentunya tidak hanya sebatas kata-kata atau lip service atau hanya sebatas dalam nyanyian saja. Tetapi wujud syukur kita juga harus kita nyatakan dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Dikatakan di ayat 3, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Sebab hanya orang yang demikianlah yang disenangi oleh Tuhan dan layak diperhitungkan dalam kerajaan-Nya. Aididokdo di Matius 7 ayat 20 sada. Dada saluhut halak nama dok au Tuhanna, bongot sogo tuharajaon banua gijangi. Holan akan amagulahon lowoni rohani damang nadi banua gijangido. Dalam Roma 6 ayat 12 sampai 13 kita diingatkan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jika kita sadar akan dosa kita dan Tuhan mau memberi kita pengampunan, tentulah kita tidak hanya tahu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, tetapi juga mau untuk memperbaiki kehidupan kita dengan pertobatan, semakin mengasihi Tuhan dan senantiasa hidup sesuai dengan firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hidup sebagai umat Allah memang bukanlah kehidupan tanpa pergumulan. Sebab akan banyak hambatan dan tantangan yang akan kita hadapi dalam melaksanakan, menunaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Namun percayalah,
dalam setiap hambatan itu, dalam setiap tantangan itu, janji penyertaan Allah akan tetap nyata bagi kita. Kita tidak bisa memilih sukacita saja atau menolak atau lari dari duka cita. Semua harus selalu kita hadapi dengan iman. Saat kita menghadapkan atau mendapatkan berkat, maka hal yang wajar dan lumrah kita untuk berbahagia atau bersukacita. Namun, bagaimana sikap kita saat kita tengah menghadapi duka atau pergumulan? Apakah kita mampu tetap bersukacita? Kalau diperhadapkan dengan firman Tuhan, tentu saja kita harus tetap bersukacita. Karena dikatakan dan diingatkan, bersukacitalah senantiasa. Hal ini memang bukan sesuatu yang mudah, semudah kita membalikkan telapak tangan, karena membutuhkan iman pengharapan yang teguh, dan tentu saja dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kita mampu untuk tetap merasakan kebaikan Tuhan walaupun tengah diperhadapkan dengan pergumulan hidup. Sebab sudah ada banyak kebaikan pemeliharaan Tuhan yang kita rasakan. Masakan hanya karena satu persoalan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita dapat kita hilangkan? Ingatlah, jika kita bercermin pada Alkitab, ada banyak tokoh di sana yang tetap mampu memandang lewat iman ketika masalah menghadang mereka. Yang pertama, mari lihat Ayub. Ketika dia diperhadapkan dengan penderitaan, dia tetap mampu memuji Tuhan. Walaupun sebentar dia seakan-akan marah, murka atas segala penderitaannya dengan segala kerugian yang dia derita. Termasuk ketika dia dijauhi oleh sahabat-sahabatnya, lalu kemudian dia dipengaruhi oleh istrinya untuk meninggalkan Allah. Tapi lagi-lagi dia kembali mengingat bahwa dari semua penderitaan itu, sesungguhnya hal itu tidak sebanding dengan banyaknya kebaikan yang Allah beri dalam kehidupan. Demikian juga dengan Daud dalam Mazmur 57. Ketika dia dikejar hendak dibunuh oleh Saul dan terjebak di dalam gua, apa yang dia lakukan? Dia malah memuji Tuhan dan bermazmur. Hal itu dapat kita lihat dalam Mazmur 57, tepatnya dalam ayat 10 dan sampai ayat yang ke-12. Lalu berikutnya, bagaimana dengan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika mereka tengah dipasung di dalam penjara? Sebagai orang atau manusia biasa, ketika mereka mendapatkan penderitaan karena tugas penginjilan, bisa saja akhirnya mereka pun jatuh kepada sungut-sungut, lalu kepada amarah, kemudian berujung kepada tindakan mengkhianati, berpaling dari tugas penginjilan yang diserahkan oleh Yesus Kristus kepada mereka. Tapi kebalikannya justru yang terjadi. Mereka bukannya menyesali nasib, namun malah berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah dengan lantang, hingga semua orang yang ada di tempat itu mendengarkannya. Dan lihatlah, sesudah perbuatan mereka apa yang terjadi. Maka terjadilah gempa, sehingga semua pintu dan belenggu terbuka membebaskan mereka. Bukan itu saja, terjadi pertobatan pada diri kepala penjara dan keluarganya. Hal itu dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 16. Saudaraku, lihatlah bukti kasih setia Tuhan. Dia tetap menyertai dalam segala hal. Maka tidak ada hal yang harus kita takutkan. Yang harus kita lakukan adalah tetap mengucap syukur dan melantunkan puji-pujian. Tidak ada alasan untuk berhenti memuji nama Tuhan dan bersyukur kepadanya. Sebab lebih dari itu, Allah telah memberi banyak kebaikan dan kesetiaan dalam hidup umatnya. Seorang bijak mengatakan demikian, mengucap syukur bukanlah soal berapa banyak yang engkau terima, bukan soal berapa banyak materi kepunyaanmu, tetapi bagaimana engkau memandangnya. Segala sesuatu terletak pada
cara pandang. Untuk itulah dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 selalu diingatkan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sikap demikianlah yang ditunjukkan oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Eka Dharma Putra, selama perjuangannya melawan kanker lever yang mendera tubuhnya selama bertahun-tahun. Dalam pergumulan menjelang akhir hidupnya, dengan kekuatan dari Tuhan, dia mampu berkata, ketika saya hidup susah, saya bisa membuat berbagai macam alasan. Ketika ada pergumulan yang berat, saya juga bisa membuat 1001 alasan. Ketika saya berada dalam berbagai macam penyakit yang membawa pada kematian, saya juga bisa membawa atau membuat banyak alasan. Tetapi saya tidak bisa membuat alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Karena apa? Karena kebaikannya yang nyata di dalam setiap hari perjalanan kehidupan ini. Saudaraku, jika kita percaya pada Tuhan yang selalu setia mengasihi kita dan yang tidak pernah mengingkari satu pun janjinya dalam kehidupan kita, maka mengucap syukurlah sekarang juga. Tuhan mengasihi Anda dan saya lebih dari apapun. Dia tidak pernah melupakan kita. Ingatlah, dalam kondisi sulit sekalipun, tetaplah bersyukur dan ingat segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Selamat Minggu Misericordias Domini, hiduplah dalam kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang selalu menunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sungguh tak terbilang kebaikan-Mu yang senantiasa menuntun dan memberkati kami, terutama hari ini Tuhan, ketika Engkau masih memberi kami kesempatan untuk datang melayani Engkau melalui persekutuan kami ini. Engkau masih memberi kami waktu untuk berkarya, bekerja melayani Engkau melalui segala aspek kehidupan kami. Maka biarlah kami Tuhan Engkau beri kemampuan dan Engkau berikan juga kesetiaan dalam melayani Engkau dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan atas pendengaran firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami melalui hamba-Mu pemazmur untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala perjalanan hidup. Tak pernah berhenti sekalipun diperhadapkan dengan pergumulan, karena kami tahu di balik pergumulan ada banyak kebaikan yang telah Engkau tabur, yang telah Engkau tunjukkan dan alirkan bagi kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, dengan segala kealpaan kami yang lebih menyibukkan diri dengan segala rutinitas kami. Ampuni kami Tuhan dan ingatkan kami untuk senantiasa menjadikan setiap hari ini menjadi hari penyembahan, hari kemuliaan bagi nama-Mu. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap kami umat-Mu, bagi setiap kami orang-orang yang Engkau ciptakan. Mampukan kami Tuhan untuk melayani Engkau dalam setiap kesulitan di kehidupan ini. Ketika kami tahu bahwa pergumulan itu, segala duka, segala tantangan tidak akan mungkin dijauhkan dari hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa melakukan yang terbaik bagi-Mu, bahkan dalam masa susah sekalipun, karena kami tahu dalam segala kejahatan kami, dalam segala pelanggaran kami, kesetiaan-Mu tidak pernah berubah sekalipun. Berkati segala umat-Mu, seluruh orang dalam keluarga, baik kehidupan pribadi, dalam pekerjaan maupun pendidikan, dalam seluruh kehidupannya. Berikan mereka hikmat untuk senantiasa memakai segala berkat-Mu dalam kehidupannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa
bagi seluruh umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, tengah dalam pergumulan. Kiranya tangan-Mu senantiasa mengalirkan kesembuhan dan pemulihan serta penguatan, supaya mereka tetap berharap penuh kepadamu dan meyakini akan rancangan-Mu yang indah tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, ketika hari ini Tuhan masih memberi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah segala hamba-Mu, seluruh hamba-Mu, senantiasa Tuhan berikan hikmat dan kekuatan serta kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan dimanapun mereka melayani. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai ungkapan syukur, mari kita berikan persembahan kita 2A dan 2B. Sembari kita bernyanyi, berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Nyatalah rahmat-Mu, dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab untuk selama-lamanya kasih setia-Nya kepada kita. Marilah kita memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepada-Nya di dalam kehidupan kita sebagai wujud ucapan syukur kita kepada-Nya. Marilah kita berpegang kepada hukum-hukum-Nya serta melakukan keadilan-Nya, supaya kita dapat hidup berbahagia dan nama Tuhan pun dimuliakan. Biarlah segala rencana, perkataan dan perbuatan kita menjadi kemuliaan bagi-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda beserta dengan keluarga senantiasa mengikuti protokol kesehatan supaya kita terhindar dari penyakit yang senantiasa mendera kehidupan kita hingga hari ini. Sehat selalu bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Horas.